Materi tentang bagaimana sih cara mendaftar perguruan tinggi di luar negeri, terutama juga bagaimana pengalamannya bisa diterima di US, karena di US itu kan punya tata cara yang berbeda juga ya, membutuhkan tes-tes berbeda dengan kampus-kampus yang lain. Mungkin juga bisa di-sharingkan ke kita, termasuk bagaimana nih menulis motivation letter, walaupun mungkin banyak teman di sini juga kadang merasa bahwa saya itu dari kampus nggak terkenal, saya pun biasa-biasa aja. Bagaimana biar punya motivation letter yang membuat mereka itu tertarik untuk, oh ini anak ingin saya ambil di bagian dari university kami gitu. Kemudian cerita bagaimana tentang kehidupan kampus di sana. Oke, silakan Kak Anti, waktu. Terima kasih Bang. Jadi saya di sini saya dikasih kesempatan untuk berbagi tiga seperti apa yang Bang Dika sebutkan tentang pendaftaran tata. Bagi saya belajar bahagia dan berguna itu. Jadi selalu mengingat bahwa apapun tujuan kita belajar, kita harus berguna untuk diri kita dan orang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang pertama kita mulai dari syarat dan cara mendaftar perguruan tinggi luar negeri. Nah, ini adalah foto dari salah satu gedung di kampusnya saya, Eastern University, dan ini salah satu tempat untuk banyak-banyak penelitian terkait engineering. Tangganya itu yang saya sangat suka. Astaga, ini sangat memalukan. Oke. Nah, di tahapan pendaftaran perguruan tinggi luar negeri itu secara umum ada 3, yaitu persiapan dokumen, yang pasti segala sesuatu harus disiapkan dokumen. Contoh ya pendaftaran beasiswa dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua tahap pendaftaran, yang ketiga ada pengunggahan atau pengiriman dokumen. Nah, ada banyak dokumen yang harus dipersiapkan dan itu sebenarnya harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum mendaftar gitu. Jadi harus tahu apa dokumen minta oleh kampus masing-masing karena setiap kampus itu berbeda, dan juga pengiriman pendaftaran pasti ada pembuatan akun dan pengiriman dokumen itu kadang ada pengunggahan, ada pengiriman langsung dengan jasa pengiriman. Nah, di dokumen itu sendiri ada apa sih? Pertama ada ijazah dan transkrip yang berbahasa Inggris. Kalau di luar negeri kayaknya walaupun di negara-negara dengan bahasa yang berbeda, tapi karena semuanya international school atau international universities, jadi paling tidak ada ijazah dan transkrip yang berbahasa. Jadi untuk teman-teman yang kampusnya sudah ijazahnya bilingual, boleh digunakan. Kalau untuk saya, khusus saya ijazahnya masih bahasa Indonesia, jadi harus ditranslate. Nah, surat rekomendasi dari atasan jika sudah bekerja, karena memang juga pengalaman teman-teman yang sudah jadi ASN itu agak sulit mengurus surat rekomendasi sana-sini sampai tingkat kementerian, itu agak sulit, jadi harus dipersiapkan. Kemudian sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa ini tergantung juga oleh kampus atau negara tujuan kita masing-masing. Biasanya itu ada yang memang bahasa Inggrisnya agak rendah, syaratnya agak rendah karena memang itu kampus yang di negara-negara yang tidak Inggris, bukan bahasa Inggris bukan bahasa utamanya. Jadi sertifikat bahasa itu kadang ada bahasa Inggris, kadang juga ada sertifikat bahasa untuk daerah-daerah tersebut, di negara-negara tersebut. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi di negara manapun harus sudah tahu apa yang diminta oleh kampus gitu. Karena memang juga kalau hanya bahasa Inggris, kalau misalnya teman-teman mau ke Korea, kalau bahasa Inggrisnya bagus, kalau bahasa Koreanya ada sama sekali kemampuannya, kan itu agak sulit juga untuk kehidupan sosial selain di kampus kan. Jadi setidaknya 2 bahasa itu harus dikuasai. Kemudian motivation letter. Motivation letter ini adalah nyawa dari pendaftar. Itu nyawa nanti kita bahas, tapi kenapa saya bold di sini karena memang motivation letter ini sangat kuat mempengaruhi pihak kampus untuk bisa menerima kita. Walaupun latar belakang kita tidak terlalu wah, bukan berasal dari yang luar biasa seperti kata Bang Dika, tapi lewat motivation letter kita bisa jadi pemenang. Kalau kata saya pemenang itu. Nah, kemudian kalau ini JARI sama GMAT ini biasanya untuk kampus tujuan USA. Nah, JARI sama GMAT ini sebenarnya TPA
tes potensi akademik yang biasanya Bapen selenggarakan atau dan begitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ke kampus masing-masing skornya berapa yang ditentukan dan mulai belajar. Ada banyak buku yang tersedia di toko buku untuk GRI dan GMAT, dan tempat tes yang di Indonesia untuk GRI sama GMAT itu hanya satu, yaitu di Jakarta, yang diselenggarakan oleh ETS ya, yang mengarahkan sama seperti TOEFL IBT itu. Oke. Nah, dan lain-lain di sini adalah banyak syarat yang memang, dokumen yang memang nanti akan teman-teman temui, tapi yang saya letakkan di sini adalah yang umum, yang paling banyak disyaratkan oleh kampus-kampus. Nah, berkas pendamping itu kadang kalau mau keluar negeri kadang diminta surat keterangan sehat TBC, ya. Jadi bebas TBC baru bisa keluar gitu. Kadang, dan juga surat vaksin. Jadi teman-teman harus vaksin MMR, harus vaksin cacar dan lain-lain. Kalau memang teman-teman ingin berangkat, hal-hal tersebut dipersiapkan. Jadi nanti dilihat di kampusnya, oke, saya pendaftar harus sudah divaksin. Vaksin hepatitis yang tahapnya ada 3, setelah itu 6 bulan tahap kedua, setelah itu 6 bulan berikut tahap ketiga harus dilaksanakan. Jadi lihat dari jauh-jauh hari agar teman-teman tidak kelabakan istilahnya. Jadi lihat, oke, mereka memiliki vaksin hepatitis, jadi saya harus laksanakan dari sekarang gitu. Jadi nanti surat keterangan vaksinnya dicap, ditandatangani oleh dokter, tanggal dan kode vaksinnya di situ, lalu dikirim. Oke. Nah, daftar jauh-jauh hari sebelum deadline, karena biasanya itu deadline itu mungkin saja ada banyak terjadi, jadi lebih baik daftar dari jauh-jauh hari, dan mungkin ada kekurangan-kekurangan yang bisa kita temui saat mendaftar, kita bisa memperbaiki itu minimal 2 minggu. Nah, kampus-kampus di luar itu kebanyakan untuk fall sistem kalau kita mulai bulan Agustus itu kayak semester Agustus, pendaftarannya itu dari bulan Desember. Itu kalau pengalaman saya, kampus-kampus besar itu biasanya penutupan pendaftarannya itu tanggal 1 Desember. Itu sudah paling. Jadi untuk kuliah bulan Agustus atau September dimulainya, daftarnya sudah dari tanggal 1 Desember sudah selesai. Nah, kita lanjut ke pendaftaran. Nah, pendaftaran itu ada meliputi pembuatan akun pendaftaran, yang akunnya yang sesuai yang sudah disediakan oleh kampus, kemudian pengisian formulir pendaftaran, teman-teman pasti tahu bagaimana bukan pengisian formulir pendaftaran, dan pembayaran biaya pendaftaran. Nah, pembayaran biaya pendaftaran ini biayanya juga tergantung. Saya tidak tahu, mungkin ada beberapa kampus yang gratis, kebanyakan kampusnya selalu meminta biaya pendaftaran. Nah, pengalaman saya itu $100. Jadi kita akan daftar mungkin pembayarannya dengan PayPal dan lain-lain. Oke, jadi itu tetap harus ada. Nah, biasanya di proses pendaftaran itu ada beberapa hal yang tidak kita benar-benar mengerti, dan kita bisa menghubungi pihak admission atau pihak pendaftaran, dan juga ada di setiap kampus punya brand ambassador. Brand ambassador itu adalah orang-orang, para mahasiswa yang memang dibayar khusus untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon mahasiswa di kampus tersebut. Jadi bisa dihubungi langsung brand ambassadornya, mereka 1x24 jam siap untuk menanggapi, karena memang mereka dibayar untuk hal itu. Jadi jangan malu-malu bertanya, karena mungkin saja ada brand ambassador yang berasal dari negara kita. Itu lebih enak, kita bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Sekarang juga pengalaman teman saya, dia jadi brand ambassador di Northeastern University dari Indonesia, orang Sumba. Jadi kayak ada yang mau daftar dari Indonesia tuh langsung ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja dia mengerti gitu. Karena prosesnya agak ribet pendaftaran dan lain-lain. Nah, kemudian pengunggahan atau kirim dokumen. Nah, biasa setelah pengisian formulir bisa
unggah atau upload dokumen-dokumen, scan dokumen yang asli, contohnya ijazah, atau surat keterangan berbahasa Inggris, dan lain, motivation letter juga kita bisa unggah pada waktu tersebut, dan ada juga yang pengiriman dokumen fisik via jasa pengiriman. Nah itu tapi jarang sekali, dan kadang-kadang kalau international student dikasih keringanan untuk nanti dokumennya dibawa saat dia sudah diterima gitu. Jadi jangan takut kalau aduh bagaimana kalau sudah jasa asli terus hilang dan lain-lain. Tapi kadang biasa dikasih keringanan gitu. Nah, oke. Jadi sebenarnya tuh ada satu cara pendaftaran yang sangat-sangat jitu selain pendaftaran dengan cara ini sebenarnya. Jadi teman-teman pertama bisa langsung riset ke kampusnya dan bisa lihat gimana kayak riset ke kampusnya. Di beberapa kadang di kampus itu ada profesor kampus yang sebenarnya tidak terlalu terkenal, tapi profesornya itu adalah yang ahli di bidang tersebut. Nah, bagi teman-teman yang memang ingin fokus di bidang itu, yang memang sejalan sama profesor itu, bisa langsung hubungi profesornya. Sebelum mendaftar, hubungi profesornya, terus kayak bangun komunikasi baik dengan profesornya, dan nyatakan ke profesornya, aku mau penelitian ini, aku sudah baca profil kamu, aku sudah baca paper kamu, jurnal kamu, dan lain-lain, dan aku sangat tertarik, dan keadaan di daerahku kayak gini, kita sangat perlu penelitian seperti ini. Nah, kadang ada profesornya, jika dia tertarik, langsung terima tanpa syarat, dan dia yang akan mengurus segala admission dan lain-lain. Itu jadi dia akan memberikan surat rekomendasi, dan langsung dengan itu otomatis kita sudah diterima oleh kampus. Dan kita hanya perlu memenuhi kayak, contohnya kayak surat keterangan bahasa Inggris kita, skor-skor yang perlu kita penuhi, kita akan penuhi, tapi setidaknya kita sudah diterima oleh kampus dan kita akan kerja di bawah dosen tersebut. Jadi dosen tersebut yang langsung memberikan rekomendasi. Itu memang jalan pintas yang sangat bagus, dan itu teman-teman bisa lihat, bisa cari siapa dosen-dosen di kampus itu yang memang profesor-profesor di kampus yang memang peneliti khusus di situ, dan langsung dihubungi sebelum bikin pendaftaran ini. Atau sejalan dengan pendaftaran ini boleh. Yang penting pengenalan dan pengenalan diri kepada profesornya itu harus baik, dan sampaikan maksud dan berdoa jika memang ia tertarik, karena dosen-dosen di luar itu sebenarnya sangat baik-baik, sangat peduli dengan hal-hal yang inovatif. Jadi teman-teman punya masalah di daerah atau masalah di negara yang bisa diselesaikan atau bisa ditangani dengan penyebut atau metode-metode yang berhubungan dengan penelitiannya si dosen, bisa langsung sampaikan. Dia sangat tertarik dan dia akan dengan sangat senang hati membantu untuk meloloskan teman-teman masuk tersebut. Bisa saja malah teman-teman masuk ke kampus dengan gratis dan tidak berbayar biaya kuliahnya. Gitu. Itu bisa saja. Dosennya yang akan menalangi biaya tersebut. Itu salah satu tips yang sangat jitu. Oke, kita lanjut ke motivation letter. Bagaimana sih motivation letter yang katanya jiwa dari kita itu? Oke, penulisan motivation letter menurut saya itu ada 3 tahap. Yang pertama riset, yang kedua ya penulisan. Dulu penulisan, terus ada tahap editing, teman-teman. Jadi tidak mentah-mentah sekali tulis langsung sempurna, oke? Nah, kalau tidak salah saya sempat dengar itu wawancara Mbak Najwa sama Maudi, katanya Maudi itu menulis motivation letternya itu bahkan lebih dari 1 bulan. Itu seorang Maudi. Apalagi kita ini kan. Nah, bagaimana itu riset, penulisan, dan editing? Nah, ini saya sudah. Nah, riset, hal-hal yang perlu diriset itulah pertama, kalau teman-teman tidak tahu tentang diri teman-teman, tidak tahu tujuan teman-teman di masa depan, itu tidak punya visinya, bakalan tidak motivation letter itu tidak punya nyawa dan susah untuk maksudnya tersampaikan ke pihak admission atau pihak kampus. Sama riset diri sendiri dan tujuan masa depan. Kemudian fasilitas kampus dan sistem perkuliahan yang ingin kita tuju. Jadi contohnya, oke, jadi di kampus tersebut laboratorium ini, punya ini dan punya itu yang bisa membantu atau menopang teman-teman untuk berkuliah
teman-teman bisa gunakan itu sebagai alasan di motivator. Jadi sistem perkuliahannya juga mungkin hanya 2 tahun atau mungkin hanya 1 tahun, tapi dipadatkan SKS-nya, bisa teman-teman pakai alasan tersebut untuk ditulis ke motivation letter. Nah, jurusan dan program. Jurusan dan program ini sebenarnya sangat penting dan harus terintegrasi sama tujuan teman-teman di masa yang akan datang. Gitu. Jadi tujuan teman-teman apa mau masuk ke jurusan itu karena mungkin ada mata kuliah, kelas-kelas yang ditawarkan yang sangat bagus untuk jawab tujuan teman-teman di masa depan. Oke. Kemudian profesor. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan atau saya katakan, profesor juga sangat berpengaruh. Teman bisa cek kampusnya, oke, ada profesor ini yang sangat terkenal di bidang ini. Bisa teman-teman lakukan, letakkan itu sebagai alasan di motivation letter. Jadi, kebanyakan itu harus fokus ke jurusan atau program tujuan karena kebanyakan jurusan atau program bagus itu ada di kampus-kampus yang tidak terlalu terkenal. Jadi pertama-tama tuh jangan langsung kayak oke, kampus ini sangat luar biasa, nomor 1 terbaik di dunia, nomor 2 terbaik di dunia, tapi jurusannya tidak terlalu bagus. Jadi kadang ada seperti itu. Jadi pertama tuh lihat dulu ke jurusan dan programnya. Nah, di hal-hal ini yang bisa teman-teman gunakan dan blend untuk masukkan ke motivation letter. Bagaimana bisa menulis motivation letter yang baik itu dengan cara teman-teman perkenalkan diri teman-teman dan tujuan teman-teman di motivation letter tersebut dan kaitkan dengan jurusan atau program yang akan teman-teman tuju, kaitkan dengan profesor dan penelitian yang mungkin sangat berkaitan dengan tujuan teman-teman, dan juga fasilitas kampus dan sistem perkuliahan yang bisa menopang teman-teman, gitu. Jadi benar letakkan semua, jadi istilahnya kayak curhat di motivation letter, tapi curhat akademik, gitu. Oke. Nah, kita pindah di bagian penulisan. Yang pertama, jumlah kata yang ditentukan selalu ada jumlah kata yang ditentukan oleh pihak kampus. Misalnya 500 kata atau 750 kata, terserah kampus. Dan harus bisa membangun narasi tentang teman-teman itu yang seperti tadi saya katakan dalam jumlah kata yang disebutkan tersebut, jangan lebih dan jangan kurang ya. Kayak biasanya minimal 500, berarti kadang lebih tapi jangan terlalu lebih. Nah, yang kemudian adalah 3 paragraf besar. Tips umum untuk menulis suatu esai atau motivation letter atau statement of purpose, sebenarnya biasa disebut kadang statement of purpose, pernyataan tujuan kita kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Nah, di pembuka itu ada pengenalan tentang diri kita. Pengenalan diri kita dan sedikit flashback tentang apa yang sudah kita lakukan yang memang sangat yang memang satu frekuensi sama tujuan kita di masa depan gitu. Jadi ambil yang memang jangan benar letakkan semua yang sudah kita lakukan, tapi benar-benar ambil yang akan sesuai dengan tujuan kita di masa depan. Mungkin alasan teman-teman berkuliah lanjut, alasan teman-teman masuk ke kampus itu karena di kebanyakan tuh yang paling manjur itu alasan masalah apa yang teman-teman temui dan teman-teman ingin belajar lanjut untuk menangani tersebut, berkontribusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu kebanyakan mungkin di daerah yang berasal dari desa-desa, itu kebanyakan. Nah, di bagian isi teman-teman bisa padatkan mengenai profil profil program atau jurusan tujuan teman-teman, ataupun profesor yang ada di situ. Jadi bisa dikait-kaitkan dengan tujuan teman-teman, masalah teman-teman yang ada di paragraf pembuka, dan juga apa yang sedang teman-teman persiapkan sekarang untuk masuk ke situ dan terjun, istilahnya jump in to the dengan segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh kampus, mungkin penelitian teman-teman akan lakukan, atau bisa jadi mungkin tesis dan lain-lain.
itu bisa diletak penting karena itu kalau ada grammatical error itu kayak istilahnya orang lagi nonton bagus-bagus tiba-tiba lampu mati gitu, kayak istilahnya langsung mood pembacanya turun karena ada grammatical error. Jadi untuk no grammatical error. Nah, motivation letter itu bukan CV. Jadi teman-teman tidak perlu menyampaikan kalau oke, saya berkuliah di saya S1 di sini, S2 di sini, atau sekolah di sini dan gini-gini. Teman-teman hanya lebih bisa untuk merangkai itu paraphrase, ya itu paraphrase pernyataan tersebut yang ada di CV teman-teman dan kaitkan benar-benar langsung dengan tujuan teman-teman gitu. Jadi jangan langsung mengatakan secara gamblang saya S1 di sini, sekolah di sini dan lain-lain. Mungkin boleh saja bisa dengan menyelesaikan S1 saya di kampus ini, saya ketemu saat itu dengan profesor ini dan memulai penelitian tentang ini, dan mungkin saya ingin melanjutkan penelitian itu dan saya ketemu profesor di kampus ini dengan fokus yang sama, jadi saya ingin masuk ke kampus ini. Secara tidak langsung menonjolkan hal-hal tersebut tapi tidak gamblang. Nah, show off tapi tidak narsis dan ambisius. Jadi di situ jangan langsung benar-benar kayak oke, saya harus kuliah di sini, saya begini gitu. Jadi benar-benar menyatakan apa kemauan kita tapi tidak memaksa pihak kampus untuk menerima. Tapi membujuk dengan cara-cara yang jitu, dengan membeberkan semua tujuan, semua masalah apa yang kita hadapi, semua tujuan kita, tapi tidak benar-benar narsis dan ambisius. Apa yang sudah kita raih bisa kita letakkan di situ yang kita raih ya, atau keberhasilan kita yang memang agak terkoneksi atau terintegrasi dengan masalah dan tujuan itu. Jadi usahakan untuk satu motivation letter itu nyawanya sama gitu. Jadi jangan beda-beda, yang satu bahas tentang ini, yang satu ini. Semua banyak hal yang ada di motivation letter itu tujuannya sama, yaitu menjawab masalah yang pertama ada di pembuka. Itu. Nah, usahakan orang yang membaca motivation letter tersebut merasa seperti sedang mendengarkan kita bercerita tentang diri kita secara singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran. Jadi sambil membaca, usahakan gimana ya kalau orang yang sedang baca motivation letter itu bisa langsung membayangkan tanpa dia kenal. Contohnya dia membaca motivation letternya Bang Dika, oh Dikanya gini, oh jadi gini, dan ini gitu, langsung secara tidak langsung orang yang membaca bisa membayangkan Bang Dika dengan masa lalu, apa yang sudah dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan untuk satu tujuan yang besar gitu. Jadi usahakan nyawa atau diri kita tuh ada di situ saat orang membaca langsung. Dan mungkin kedepannya kalau orangnya ketemu sama, contohnya Bang Dika, oh Dika kamu yang ini langsung bisa diingat, hal-hal tersebut bisa diingat karena hal itu unik. Dan memang motivation itu sesuatu yang unik tentang diri kita, karena motivation itu tidak akan pernah sama, karena kita semua orang punya pengalaman dan tantangan dan masalah yang berbeda-beda, punya kekuatan yang berbeda-beda, kelemahan yang berbeda-beda. Jadi di situ hal yang unik itu yang harus kita tekankan. Nah, kemudian editing. Nah, editing di sini setiap motivasi perlu diedit, minimal review oleh 5 orang, dan kalau bisa 10 orang, bisa lebih daripada itu. Orang-orang yang mungkin kenal dekat dengan kita, kemudian orang-orang yang punya keahlian di bidang yang ingin kita ambil atau yang sudah kita ambil, atau orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita. Jadi dia bisa lebih tahu, oh kamu kayak gini, perbaiki yang bagian ini, benar-benar harus ada review dari orang lain. Nah, sistem review edit, jadi berikan apa yang sudah kita tulis pertama ke orang ini, dia review, kemudian kita berikan untuk orang lain lagi, review, edit sampai menurut kita sampai orang yang bisa kita minta untuk review dia oke, kayaknya sudah bagus gitu. Jadi kita juga puas dengan apa yang kita tulis, harus di sistem review edit. Kemudian siapkan waktu minimal 1 bulan untuk menulis motivation letter. Untuk teman-teman yang memang ingin mendaftar di lebih dari 1 kampus, bisa 2 bulan, bisa ditulis secara bersamaan. Tergantung dari isinya itu yang dibeda-beda kampus yang ingin teman-teman tuju. Sehebat apapun seseorang, motivation letter tidak pernah melewati tahap review dari orang, tidak pernah lalai dari tahap
Oke. Nah, itu dari motivation letter. Nah, kita lanjut sekarang ke kehidupan kampus luar negeri. Jadi ini saya akan berbagi sesuai pengalaman saya saja. Mungkin ada banyak pengalaman luar biasa dari teman-teman yang lain yang sudah kuliah juga di luar negeri, boleh teman-teman tanya, tapi ini saya akan bagikan sesuai apa yang saya alami. Nah, kampus luar negeri saya kategorikan itu ada dua penopang, yang pertama fasilitas, yang kedua lingkungan. Nah, lingkungan ini orang-orang, menurut saya orang-orang. Hanya saya tidak ketemu kata yang tepat untuk mewakili lingkungan orang-orang tersebut. Jadi fasilitas dan juga lingkungan. Nah, ini salah satu tempat favorit di kampus, itu kolam dengan air terjun kecil-kecilan tersebut. Saya selalu duduk di situ kalau sudah stres dengan kuliah. Nah, yang pertama fasilitas. Fasilitas yang disediakan kampus saya contohnya, yang pertama itu teknologi. Nah, saya memang yang berasal dari kampus Universitas Patimura dengan teknologi yang sangat masih jauh. Nah, sampai ditemu kampus dengan PC atau komputer yang mungkin ada ribuan, yang kita tidak pernah kesusahan untuk dapat bisa bekerja di komputer yang sudah disediakan. Kemudian printer yang gratis, bukan hanya printer biasa, printer 3D yang gratis untuk teman-teman mungkin yang arsitek, teknik sipil dan lain-lain, printer 3D-nya ada di mana-mana, komputernya benar-benar sangat begitu banyak, saya sampai kayak, waduh, luar biasa gitu ya, jadi kayak anak sampai melihat komputer banyak-banyak, dan memang komputer yang luar biasa tuh kayak, waduh, kaget sekali dan sangat senang karena bisa kita gunakan dengan akun kampus. Nah, kemudian bangunan dan ruangan yang disediakan. Bangunan-bangunan yang disediakan sangat menopang proses pembelajaran, termasuk ada banyak ruangan yang disediakan untuk teman-teman bisa belajar. Nah, kalau di kampus saya itu ada selain kayak perpustakaan dan lain-lain, ada ruang-ruangan khusus yang untuk belajar mandiri. Kayak nanti kita bisa, saya tidak tahu mungkin di kampus-kampus di Indonesia ada, hanya saja di Universitas Patimura tidak ada. Jadi kita bisa reservation untuk ruangan tersebut. Jadi kita akan ruangannya kedap suara, jadi kita bisa belajar di situ, ada papan dan lain-lain, dan ruangan itu sangat banyak dengan fasilitas ada komputer di dalamnya. Jadi kita hanya masuk ke ruangan sendiri, tutup pintu, terus belajar. Itu di kampus dan sangat banyak. Jadi itu sangat membantu untuk teman-teman yang ingin belajar untuk ujian, mungkin merasa ditekan agak kurang nyaman, bisa masuk ke ruangan tersebut, di dalamnya ada komputer, ada layar, dan lain-lain. Jadi banyak tersedia ruangan tersebut untuk belajar. Kemudian tunnel di sini, oke, nanti saya lanjutkan, ada pusat rekreasi. Nah, pusat rekreasi ini ada gym, ada kolam renang, dan saya juga sampai ke sini baru tiba-tiba muncul hobi untuk nge-gym. Karena sudah disediakan satu pusat rekreasi khusus, satu bangunan bangunan besar ya kan Bang, jadi kayak wow, kayak termotivasi untuk nge-gym. Bang, karena sudah bagaimana ya, fasilitasnya ada, banyak orang kayak berbondong-bondong untuk nge-gym, dan terlihat bagus juga, kenapa tidak gitu kan gratis disediakan oleh kampus. Nah, jadilah saya pergi ke sana untuk pusat rekreasi. Kemudian Pujasera atau pusat jajanan serba ada, tempat makan. Tempat makannya, iya Pujasera, kalau di Unpati namanya Pujasera, Bang, aku juga nggak tahu di tempat lain, tapi kayaknya di UGM juga Pujasera deh. Jadi ada, dan memang makanan-makanan sangat bersih, dan sangat makanan-makanan yang bisa kita memang suka makan setiap hari, karena makanan berjenis-jenis, dan harganya juga murah. Mungkin kalau untuk kita yang LPDP, kayak uangnya sudah di kartu mahasiswa, jadi bisa langsung swipe kartunya saja, tidak perlu dibayar, bisa langsung makan ke situ. Kalau lupa masak sebelum pergi ke kampus, dan satu gedung khusus itu untuk makan, dan juga ada komputer di dalam gedung tempat makan juga, jadi untuk teman-teman yang bisa sambil makan sambil belajar, dan itu yang sering saya temui, sambil mereka sedang sambil belajar, kayak aduh, ini orang-orang multitasking-nya luar biasa. Kemudian ada kesehatan, layanan kesehatan yang di sini kita dapat vaksin gratis, vaksin flu biasa. Makanya saya di sini belum pernah dapat flu, sudah mau 1 tahun karena divaksin flu, dan periksa gratis, ada apapun langsung ke pusat kesehatan, sudah diakan asuransi untuk periksa, jadi uang asuransi sudah termasuk ke uang kuliah.
Nah, itu sangat bagus menurut saya karena kita ada di negara luar kan, tidak dekat sama bagaimana kalau tiba-tiba sakit bisa ke sana. Nah, locker juga locker yang memang disediakan untuk mahasiswa dengan kuncinya itu adalah kartu mahasiswa, jadi tinggal di tap langsung lockernya terbuka dan lockernya bisa sebesar saya jadi bisa letakkan barang-barang yang memang tidak mau dibawa pulang gitu. Tunnel yang seperti saya sebut tadi di bangunan atau ruang itu ada terowongan bawah tanah khusus yang menghubungkan gedung-gedung kampus dan sangat berguna saat hujan dan salju. Nah, di gambar-gambarnya, nah ini nih hanya satu bagian dari sisi kampus yang memuat segala macam komputer yang jadi di bagian sini ada Dell, di bagian sebelahnya Apple ya, kayak di Apple. Iya, perpustakaan UI. jadi langsung di mana-mana itu kayak ada gitu, kayak aduh aku bingung juga di setiap gedung, di setiap jadi bagian-bagian, dan prefernya cuma dua jenis itu, Dell sama Apple itu. Nah, kemudian ini ada ruang printnya, ruang print 3D. Jadi teman-teman yang arsitek teknik sipil langsung bisa print ke situ dan gratis. Dan ada banyak ruang print ID di kampus karena sangat fokus untuk engineering. Nah, ini salah satu contoh tunnelnya. Jadi di sebagian yang putih-putih sini ada locker. Jadi lockernya itu terletak di tunnel. Jadi kayak kalau mau dari gedung satu ke gedung yang lain, locker ya sebenarnya. Iya, jadi langsung di tembok aja nih Bang. Padahal ini locker, jadi kayak selesai kuliah yang pertama lalu mau lanjut kuliah yang kedua di gedung yang lain langsung bisa lewat tunnel, mungkin kalau malas, kalau hujan dan salju dan lain-lain bisa lewat tunnel. Sangat menghubungkan semua gedung lingkungan besar itu lewat tunnel bawah tanah. Oke, yang ini pusat yang pertama ini pusat untuk kesehatan, ini untuk gym dan rekreasi, gym dan lain-lain. Ini 3 lantai, ada kolam renang, ada basket dan lain-lain. Kemudian ini jajanan serba adanya. Yang makan di sini bisa ada komputer di atas, ya pujaseranya sangat rapi, sangat bersih, ada tap water di mana-mana bisa minum dan ya sangat enak makanannya. Nah, itu saja. Kemudian lingkungan yang di sini saya maksud adalah orang-orangnya. Nah, orang-orang yang mendukung proses pembelajaran. Jadi tadi fasilitas yang mendukung pembelajaran saya, sekarang orang-orang. Yang pertama, profesor. Nah, profesor itu teman-teman mungkin bisa ketemu profesor dengan bidang-bidang keilmuan dan penelitian yang sangat luar biasa. Teman-teman manfaatkan untuk melakukan penelitian, untuk bisa belajar dari profesor tersebut. Bahkan ada profesor-profesor yang sangat penting, sangat punya jam terbang yang tinggi, dan mereka sangat baik, sangat responsif untuk apa yang kita perlukan. Itu profesor-profesor, mahasiswa internasional, pastinya kalau sudah kuliah ke luar negeri pasti ketemu sama mahasiswa internasional. Nah, mahasiswa internasional di sini teman-teman bisa belajar cara hidup, belajarnya itu yang sangat penting karena orang-orang luar kebanyakan sangat gigih dan sangat tekun. Jadi kita kalau berteman sama mereka juga agak malu hati gitu, agak merasa berdosa kalau tidak, kalau agak merasa berdosa kalau tidak belajar dan harus belajar gitu setidaknya karena sudah berteman sama mereka, mindsetnya juga sudah beda, sudah untuk belajar, sudah untuk meraih ini, meraih itu, melakukan ini dan melakukan itu, kita jadi termotivasi dengan teman-teman tersebut. Kita tahu cerita tentang negaranya, tentang cara hidupnya yang sebenarnya beda-beda, yang sangat berbeda dari kita. Oke. Nah, kemudian tim pembimbing magang, kampus saya itu salah satu kampus yang sangat fokus untuk magang atau internship. Jadi dia sudah kerjasama dengan banyak sekali perusahaan dalam maupun luar, contohnya kayak Apple, Microsoft, Facebook dan lain-lain, Tesla, sampai banyak perusahaan, sampai yang startup juga ada. Nah, di sini ada tim yang bimbing kita untuk mereview resume atau CV kita, cara kita untuk interview, bagaimana menghadapi interviewer dan lain-lain. Memang ada kelasnya, ada tim pembimbing magang yang bisa kita kunjungi setiap saat untuk diminta bantu untuk hal-hal seperti ini, dan memang itu sangat membantu saya. Kemudian employer engagement.
Nah, di sini ini setiap 2 bulan, 1 bulan sekali ada saja, bukan 1 bulan, 1 minggu sekali ada saja perusahaan yang datang ke kampus untuk sosialisasi gitu, langsung bisa diambil resume atau CV teman-teman, dan bakalan siap-siap saja terima panggilan kalau memang resume atau CV kita cocok sama yang diperlukan. Jadi bisa langsung magang gitu. Kemudian alumni jangan dianggap remeh karena memang alumni kayak kita punya sense belongingnya ke kampus itu sangat luar biasa. Jadi untuk alumni-alumni yang sudah kuliah sudah selesai dan mungkin di kampus-kampus besar, kita bisa minta bimbingan apa saja yang diperlukan untuk masuk ke perusahaan tersebut, atau bagaimana karena dia juga kenal orang-orang yang mungkin melaksanakan wawancaranya, kita bisa minta tips-tips dari alumni tersebut. Jadi dia bisa lihat langsung, oke, kamu dari kampus yang sama. Jadi dia kayak seperti adik gitu, istilahnya kayak karena sense belongingnya ada ke kampus. Tuh. Dan satu hal juga, mengenal banyak orang dengan latar belakang yang berbeda bikin kita sulit untuk menjudge orang lain. Itu yang saya rasakan, karena awalnya kan kita pemikiran, oke, kehidupan kita yang benar, ini benar. Pas ketemu orang dengan orang yang sangat yakin dengan kehidupannya dan mendengar alasannya, ceritanya, terus langsung kita, oh ternyata dunia ini sangat beragam gitu. Jadi kalau melihat ada yang berbeda itu langsung kita mengerti. Pertama mengerti dulu, berusaha untuk mengerti, tidak langsung menjudge. Itu salah satu ininya. Nah ini contoh, ada karir juga yang memang banyak sekali, bisa ratusan perusahaan yang datang ke kampus untuk langsung ketemu dan interaksi sama kita, dan kita saat itu juga berpakaian serni memang harus, dan sambil membawa resume yang banyak untuk melihat dan langsung berkenalan, langsung bertanya pada pihak-pihak dari perusahaan tersebut. Kita serahkan resume kita, pasti ada saja yang menelpon untuk wawancara. Itu sudah diselenggarakan oleh kampus. Kemudian ini alumni, ikatan alumni banyak yang diketemu LinkedIn, teman-teman pasti tahu, jadi rajin-rajinlah mengupdate LinkedIn kayak Bang Dika. Dan kemudian iya, jadi di LinkedIn kita bisa ketemu banyak orang, bisa langsung menghubungi, dan saya banyak sekali pengalaman yang benar-benar orang yang tidak saya kenal, tapi saya langsung kontak orangnya, dan ternyata adalah alumni dari kampusku, langsung orangnya dengan sangat baik hati, memberi bimbingan, orang yang memang sekarang sudah jadi senior manager di sini, di sana, dan lain-lain, dan sangat baik sekali, sangat responsif dengan apa yang kita perlukan. Kemudian yang dibawa ini adalah foto tim pembimbing magang, jadi kita ke sana, minta dibimbing penulisannya ini, kalau ada yang salah bisa mereka tuh kayak macam dekorasi bagaimana biar kita terlihat sangat cantik dan sangat menjual untuk perusahaan gitu. Kemudian oke, selesai. Satu dari saya yang selalu saya, jangan mau seperti mungkin anak matematika ya, jadi kayaknya kelihatan di sini banyak-banyak ininya, jangan mau seperti si A atau si B. Premis-premisnya cukuplah selesaikan apa yang telah dimulai dengan sebaik-baiknya usaha kita, karena sempurna adalah tak hingga ukurannya, mustahil. Itu aja. Nah, selesai. Terima kasih. Astaga. Maaf kalau ada kurang-kurang. Luar biasa. Terima kasih Anti. Oke, jadi